Afternoon, ya, aku senang sekali buat video karena kalian selalu mensupport aku. Ya, aku pernah mengganti komstir ya. Ini, aku pernah mengganti komstir yang ada di dalam ini. Aku itu dulu bermasalah. Ya, aku pernah bermasalah tentang stang komstir. Ya, asal kalian tahu, ada 6 gejala yang ada di Comster ini yang mungkin tidak kita ketahui atau kita merasa itu biasa aja men ya. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang apa aja gejala yang terjadi di stang kalau komstirnya sudah bermasalah. Oke, kalian tonton video sampai habis supaya kalian tahu bagaimana keadaan komstir motor CB 150R kalian. Oke. Yang pertama adalah kalau komstir motor kita sudah rusak, stang ini jadi berat men. Ya, apalagi kita mau belok ke kanan dan ke kiri, terasa stang ini berat. Dan apalagi kalian belok ke kanan, biasanya kita itu pengen belok ke kanan tapi dia ngelawan gitu. Nah, jadi seolah-olah itu stang ini menjadi seperti pacar kalian. Kalian pengen makan sate, dia pengen nasi goreng. Jadi kalian bawa aja, mau kayak mana lagi ya kan. Nah jadi komstir ini pun rusak, harus diganti. Itu gejalanya kayak gitu men. Jadi stang ini jadi berat, kalian mau belok ke kanan juga dia nggak mau dia, cuman dia pengen lurus gitu. Nah disitulah kita bisa terjatuh kalau kita tidak tahu gejala komstir kita rusak. Nah itulah dia yang pertama, stang menjadi berat. Gejala yang kedua adalah opla. Nah, jadi pelor bearing stang kita ini sudah mulai lari atau longgar. Nah, disitulah stang ini sudah mulai melawan. Nah, jadi udah, kalau kita udah merasa opla gitu stang kita, atau pelor bearing untuk stang ini sudah mulai longgar, disitulah kita bawa motor ini mulai tidak nyaman ya. Nah, jadi kalau komputer ini udah rusak, kita merasa motor ini udah mulai tidak bersahabat lagi men. Nah jadi kalian harus tahu apa yang dibutuhkan oleh motor kalian ya. Yang kedua ini adalah opla ya, pelor bearing sudah mulai longgar, itu dia yang kedua. Yang ketiga adalah getar. Nah ini sering terjadi di komster kalau udah rusak kayak aku dulu kemarin. Nah jadi kalau dia stang atau komster kita udah rusak, jadi stang kita itu bergetar, bergetar terus bisa bodinya juga bergetar semua men. Nah jadi kalau komster udah rusak, biasanya stang ini bergetar sendiri tanpa kita ganggu juga. Apalagi lagi kita panasi terus. Kalau kalian mengetahui komster mau rusak, ini kalian cagak dua, ini udah dicagak dua, kalian tarik ke belakang kayak gini. Kalau kalian punya kawan kan, terus kalian goyang-goyang kayak gini. Nah biasanya itu stang kita ini nggak stabil. Ya, dia nggak stabil kalau komstirnya sudah mulai rusak, men. Nah, jadi itulah dia yang ketiga, stang menjadi getar yang tak terarah, ya. Oke. Yang keempat adalah kalau komstir rusak, biasanya suara di stang ini sudah mulai berbunyi dan bunyinya ketek ketek. Ah, gitu, men. Apalagi kalian kena lubang. Kalau kena lubang kalian, men, aku udah pernah mengalami. Jadi pas kena lubang dia itu bunyi ketek gitu, kita seolah-olah kayak nggak enak bawa motor ini gitu. Kok kayak gini, kok bisa kayak gini. Jadi kita takut nanti pas di perjalanan tiba-tiba rusak motor ini, kita nggak bisa bawa pulang. Nah komstirnya kalau udah rusak, rasanya itu bunyi suara dari stang ini udah mulai aneh gitu, karena komstir itu kan ada kayak lahar di dalam ini. Nah laharnya itu sudah mulai longgar semua men, ada yang udah copot satu biji, ada yang udah pecah. Nah disitulah stang kita itu mulai bunyinya itu nggak enak lagi. Nah jadi kalian kalau seandainya udah bunyi kayak gitu, kalian sudah harus periksakan ke bengkel
komstir kalian itu. Kalau komstir ini lumayan mahal, kalian harus menyediakan duit hampir 300.000 men. Dan itu dia yang keempat, suara mulai tidak enak dan tidak nyaman didengar. Dan itu dia men. Yang kelima adalah kemudi jadi liar. Ya, seperti kalian ya, yang mencari cewek-cewek pakai CB 150R. Ya. Nah, jadi yang kelima adalah kemudi ini jadi liar. Liarnya itu sebenarnya dia itu nggak liar kayak biasa. Liarnya itu dia itu seolah-olah nggak bisa kita kendalikan gitu. Maksudnya kendalikan itu dia itu nggak enak lagi dibawa gitu. Apalagi kalian tiba-tiba kencang terus ketikungan segala macam, itu merasa kok dia kayak menghempaskan kita gitu. Jadi seolah-olah kita ini sama motor kita tidak bersahabat. Dan itulah dia yang kelima, kemudi jadi liar kalau komstir sudah rusak. Kita masuk yang terakhir. Yang terakhir adalah rem blong. Nah, jadi kenapa rem blong? Karena komstir sudah mulai rusak, biasanya arah stang ini sudah mulai tidak stabil lagi, men. Serius. Jadi pengkabelan ini juga udah mulai tidak normal lagi. Makanya rem bisa blong kalau komstir sudah rusak. Karena kalau komstir udah rusak, ini juga nggak stabil lagi stang kita ini. Jadi dia bisa agak ke kiri dan agak ke kanan, dan dia pun bisa agak naik ke atas. Karena kenapa? Karena bawahnya ini udah mulai goyang-goyang. Nah, jadi kalian harus bisa mengetahui komstir kalian udah rusak. Jadi yang aku bilang ini adalah gejala-gejala yang pasti untuk komstir kalau udah rusak. Nah, jadi kalian kalau udah rusak, komstirnya udah goyang, kalau ada duit kalian periksakan ke bengkel ya. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya tahankan dulu supaya ada duit. Kalau kalian pandai, kalian bongkar aja. Aku kalau untuk bongkar komstir ini agak ribet karena nanti stang kita itu bisa dipres orang itu lagi, jadi bawa lagi ke tukang pres. Kalau bengkelnya ada pres stang, nah nanti dipres orang itu men. Nah, jadi itulah kalau komputer rusak, gejala-gejalanya ya, gejala-gejala kalau komputer rusak. Oke, dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan kalian bagikan ke mantan kalian juga ya. Oke, I love untuk kalian semua men.